Fabainama hiya kadzalik, maka ketika dalam keadaan demikian, idzakhala alaiha, idzakhala tiba-tiba masuk alaiha atas Siti Khadijah siapa arba'u niswatin, 4 wanita, alaihinna atas diri mereka, minal jamali wan nur, dalam keadaan indah parasnya, cantik rupawan, wan nur dalam keadaan bercahaya. Masya Allah. Di dalam ketika sedang persalinan, tidak ada mau satupun wanita kaum Quraisy membantu proses kelahiran Siti Khadijah. Maka muncul wanita 4 ini. Siapa 4 wanita tersebut? Yang ada satu buah pertanyaan daripada sahabat kita. Beliau bertanya, bagaimanakah proses kelahirannya Siti Fatimah yang dikandung oleh Siti Khadijah selaku istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini di dalam kitab Da Khairul Uqba fi Manaqibi Dawil Qurba yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Abdullah At-Tabari, halaman ke-58, ada Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani datang terhadapku siapa Jibrilu, malaikat Jibril, bitufahatin dengan membawa satu buah apel, minal jannati daripada surga, fa'akaltuha maka memakannya siapa saya terhadap buah apel, wa waqa'tu dan menggaulinya siapa saya Khadijah terhadap Siti Khadijah, fahamalat maka mengandung siapa Siti Khadijah bi Fatimati dengan mengandung Siti Fatimah. Di sini dijelaskan dalam kitab Dawil Qurba yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Abdullah At-Tabari pada halaman ke-58, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa satu buah biji apel. Satu buah apel tersebut yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Lalu kemudian Nabi memakannya, buah apel tersebut. Setelah dimakan oleh Nabi Muhammad SAW, lalu menggauli Siti Khadijah, yang dimana Rasulullah SAW memakan satu buah apel yang berasal dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ini juga jadi pembelajaran buat kita kaum laki-laki, bahwasanya makanan yang kita makan, baik dan tidaknya anak kita kelak. Anak kita tergantung apa yang kita makan, tergantung apa yang kita berikan. Maka kita sebagai laki-laki hendaknya menjaga makanan, karena sumber makanan menjadi faktor akhlak, kepribadian, kecerdasan dan kebaikan anak tersebut. Baik dan tidaknya makanan yang kita berikan, baik dan tidaknya makanan yang kita makan mencerminkan anak tersebut. Ya, ini Rasulullah SAW makan buah apel yang lalu menggauli Siti Khadijah, lalu kemudian lahirnya Siti Fatimah. Faqalat, maka kemudian berkata siapa Siti Khadijah, ini adapun saya hamaltu, hamil siapa saya, hamlan khafifan, halnya dengan keadaan hamil yang hamil khafifan. Mamanahu khafifan? Khafifan itu ringan. Jadi Siti Khadijah mengandung Siti Fatimah, dalam kandungan tersebut tidak ada beban, tidak ada capek, tidak ada lemas, tidak ada susah, terasa nyaman dan indah mengandung Siti Fatimah tersebut. Fa idza kharajtu, maka ketika keluar siapa Siti Khadijah, hadatsani alladzi fi batnihi, yang di dalam perut tersebut, hadatsani mengajak berbicara kepada Siti Khadijah. Artinya Siti Fatimah di dalam kandungan tersebut mengajak bicara ibundanya Siti Khadijah. Masya Allah, waktu bayi masih di dalam kandungan sudah berbicara. Falamma aradat an tadu'a, maka ketika hendak melahirkan, hendak persalinan seperti wanita-wanita yang lain, bu'ithat, maka mengutus siapa Siti Khadijah ila nisa'i Quraisy, kepada wanita-wanita Quraisy,
liyatiniha fayalina minha mayalin nisa'i miman talidu. Untuk apa? Untuk membantu persalinan seperti wanita-wanita yang lain. Di mana Siti Khadijah hendak akan melahirkan yang bayi di dalam kandungan tersebut, mengutus Siti Khadijah kepada kaum Quraisy, wanita-wanita kaum Quraisy, untuk membantu persalinan atau melahirkan bayi yang ada di dalam kandungan tersebut. Apa yang terjadi? Falam yaf'alna, maka tidak mengerjakan. Siapa mereka? Artinya kaum Quraisy tidak mau membantu persalinan Siti Khadijah. Wa qulna la na'tiki wa qad sirti zauzata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak mau membantu proses kelahirannya Siti Khadijah? Kenapa wanita kaum Quraisy tidak mau membantu proses kelahiran, persalinan Siti Khadijah tersebut? Apa yang beliau katakan? Wa qulna la na'tiki wa qad sirti zauzata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, la na'ti, tidak akan datang siapa kami ki terhadapmu. Wa qad sirti zauzata. Kenapa? Karena Siti Khadijah sudah menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita kaum Quraisy membenci Siti Khadijah. Kenapa? Karena Siti Khadijah sudah menjadi istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabainama hiya kadzalik, maka ketika dalam keadaan demikian, idzakhala tiba-tiba masuk alaiha atas Siti Khadijah siapa arba'u niswatin, 4 wanita, alaihinna atas diri mereka, minal jamali wan nur, dalam keadaan indah parasnya, cantik rupawan, wan nur, dalam keadaan bercahaya. Masya Allah. Di dalam ketika sedang persalinan, tidak ada mau satupun wanita kaum Quraisy membantu proses kelahiran Siti Khadijah. Maka muncul wanita 4 ini. Siapa 4 wanita tersebut? Yang dimana keempat wanita tersebut ialah dalam keadaan min jamili bin nur, ma la yusaf, dan sesuatu tersebut tidak dapat disifati. Saking indahnya wanita 4 tersebut, saking indahnya, cantiknya, yang di dalamnya tersebut adanya nur bercahaya, ma la yusaf, tidak dapat disifati, saking indahnya wanita tersebut. Siapa wanita 4 tersebut yang membantu proses kelahiran Siti Khadijah? Faqalat, maka berkata laha terhadap Siti Khadijah, siapa ihdauhunna, salah satu dari keempatnya, ana ummiki Hawai, adapun saya ummuki Hawai, ibu kamu Hawai Siti Hawa. Wa qalat ukhra, dan berkata wanita yang kedua, anna Asiyah binti Muzahim, adapun saya Asiyah binti Muzahim. Wa qalat ukhra, dan berkata yang ketiga, anna, adapun saya Kulthum ummi Kulthum, ukhtu Musa, saudaranya Nabi Musa. Wa qalat, dan berkata yang keempat, anna, adapun saya Maryam binti Imran, Siti Maryam binti Imran, ummi Isa, ibundanya Nabi Isa. Di saat wanita-wanita kaum Quraisy tidak mau membantu proses kelahiran Siti Khadijah, 4 wanita yang membantu kelahiran, proses kelahiran Siti Khadijah tersebut, yang pertama ialah ibunda kita semua, yakni Siti Hawa, istri daripada Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua ialah Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim ini adalah salah satu istrinya Fir'aun yang dimana beriman. Wa qalat ukhra anal Kulthum ukhtu Musa. Yang ketiga ialah Ummi Kulthum, salah satu ukhtu Musa, saudaranya Nabi Musa yang beriman kepada Nabi Musa. Wa qalat ukhra ana Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Siti Hawa, terus Asiyah binti Muzahim, kemudian Kulsum, Ummi Kulsum, salah satu saudaranya Nabi Musa. Yang keempat ialah Siti Maryam. Keempat-empat tersebut ialah wanita suci pada zamannya, yang dimana indah dipandang, bernur, memiliki nurnya Allah, cahaya yang bercahaya, ma la yusofa, yang tidak dapat disifati. Masya Allah.
Ji'na li ta'liyah lin-nisa'i. Untuk apa keempat datang tersebut? Ji'na, datangnya kami, lina'liyah min umrika, hendak akan membantu daripada urusanmu, ma yalin nisa, seperti apa yang hendaknya seorang perempuan lakukan ketika proses dalam kelahiran. Qalat, berkata, fawalidat Fatimatu. Faqalat, maka berkata siapa Siti Khadijah, fawlidat Fatimatu, maka lahirlah Siti Fatimah dengan proses bantuan daripada 4 wanita tersebut, wanita solehah tersebut. Fawaqa'at hina waqa'at alal ardi, di mana sajadatan dalam keadaan sujud, ta'asba'aha, kemudian mengangkat jari jemarinya seolah-olah berdoa. Masya Allah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan buah apel yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Kemudian Rasulullah menggauli Siti Khadijah. Setelah menggauli Siti Khadijah hamil. Hamilnya Siti Khadijah tidak adanya beban, mengandung dalam keadaan ringan, tidak susah, tidak capek, tidak lelah, selalu terasa indah dan nikmat. Bahkan di dalam kandungan tersebut Siti Fatimah sudah mampu berbicara dengan Siti Khadijah. Di mana ketika proses kelahirannya Siti Fatimah, Siti Khadijah tidak ada yang mau membantu proses kelahiran tersebut. Dari kaum-kaum Quraisy tidak ada yang membantu, tapi datang 4 wanita yang solehah, yang dimana keempat tersebut, wanita tersebut ialah salah satunya Siti Hawa, yang kedua ialah Aisyah binti Muzahim, yang ketiga ialah Ummul Kusum, yang keempat ialah Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa. 4 wanita inilah dalam keadaan indah, benur, ma la yusufa, yang tidak dapat disifati saking indahnya wanita solehah tersebut. Yang membantu proses kelahiran Siti Khadijah ialah 4 wanita ini. Maka lahirlah Siti Fatimah. Siti Fatimah lahir ke bumi dalam keadaan sujud dan mengangkat tangan ke langit, seraya-raya seolah-olah berdoa. Masya Allah, indah sekali. Dapat kita ambil pelajaran bahwasanya sesuatu makanan yang kita makan dapat menyimpulkan, dapat menjadikan pengaruh apa yang terjadi pada anak. Baik dan tidaknya anak tersebut tergantung apa yang kita makan, tergantung pada apa halal haramnya makanan yang kita berikan kepadanya. Maka dari itu seorang ayah hendaklah berhati-hati dalam memberikan makanan, dan berhati-hatilah dalam bermakan. Baik dan tidaknya makanan, halal dan haramnya makanan tersebut mempengaruhi anak tersebut. Nah, itulah proses kelahiran Siti Fatimah yang dikandung oleh Siti Khadijah selaku istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.